Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyam fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Sampai malam hari ini Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita hadir kembali di rumah Allah ini untuk menunaikan qiyamul lail sebagai ibadah sunnah khusus di bulan Ramadan. Malam hari ini kita masuki malam yang kedua dan sebagian juga malam pertama. Karena ini pilihan, kita serahkan kepada kita masing-masing. Karena ada pilihan, ada yang memilih Senin mulai puasa, ada yang memilih Selasa mulai puasa. Itu bagi kita itu sudah lazim bagi negara kita, jadi itu tidak menjadi soal bagi kita semuanya. Selanjutnya, sallallahu alaihi wasallam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum dilanjutkan, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan kepada Bapak Ibu semuanya tanpa disebutkan nama satu persatu, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sempurna. Kemudian kita ucapkan juga selamat datang Pak Afes yang baru nyampe di tanah air nih. Baru pulang umroh. Semoga kita yang belum berangkat umroh juga segera mengikuti jejak langkah beliau. Dan jamaah kita sudah banyak, ada yang sudah haji, Pak Haji Abdal, Pak Ajab tahun ini ya, Masya Allah. Pak Ajab Insya Allah berangkat, Pak Efes berangkat juga kan? Masya Allah. Stay sini. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini malam-malam pertama ini kita harus banyak jangan terlalu ngoyo bahasa Jawanya. Tadi kalau terlalu ngoyo nanti tidak sampai ke ujung nanti. Ya, santai. Karena tarawih itu artinya santai. Rehat. Jadi metode sholat tarawih itu kalau kita dengarkan Ustaz-Ustaz yang menjelaskan, Ustaz Abdul Somad itu menjelaskan tarawih itu artinya santai, tenang. Jadi contoh santainya itu beliau mencontohkan kalau kita sholat 11 rakaat
Itu memang begitu caranya. 4 rakaat pertama itu ada jedahnya. Jadi kalau 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua itu langsung. Tapi 4 rakaat pertama itu ada jedahnya. Bahkan jedahnya itu boleh minum-minum, ya, boleh duduk, nah, kadang zikir, doa gitu. Kemudian berdiri lagi. Kemudian 4 rakaat kedua, ini 2 rakaat langsung, kemudian 2 rakaat. 4 rakaat kedua itu jedahnya lagi, rehat lagi. Tarawih. Kemudian baru witir 3 rakaat, kemudian juga diselingi dengan rehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya beberapa akan mengulang khutbah Jumat kemarin. Kemudian Jumat kemarin saya khutbah di sini. Tapi yang khutbah Jumat kan bapak saja, ibu-ibu kan enggak mendengarkan dari rumah saja, Pak ya. Beberapa poin akan saya ulang pada malam hari ini sebagai motivasi bagi kita di awal-awal Ramadan ini, ya. Dan ini diulang-ulang setiap tahun, karena demikianlah agama itu menasihati dan selalu terulang-ulang. Jadi beberapa poin hadis yang cukup panjang ini, sebenarnya hadis ini adalah rangkaian khutbah Jumat Rasulullah di akhir bulan Sya'ban. Jadi khutbah Nabi di akhir bulan Sya'ban itu yang diulang kembali oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat. Ya, seorang sahabat Salman Al-Farisi mengulang apa yang disampaikan Rasulullah itu dalam satu hadisnya. Nah, ini poin-poin pokok ya akan kita sampaikan malam hari ini menjadi motivasi dan kita kuatkan nanti dengan materi-materi berikutnya. Poin yang pertama ya, kesimpulannya itu barang siapa yang melaksanakan ibadah sunat pada bulan Ramadan maka nilainya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Subhanallah. Jadi karena ada juga yang mencatat, jadi judul pertama ini keutamaan Ramadan. Itu penting yang pertama, Bu. Jadi ibadah sunnah pada bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Kemudian ibadah wajib pada bulan Ramadan itu pahalanya, nilainya sama dengan 70 kali wajib di luar Ramadan. Masya Allah. Ya. Baik kata Rasulullah, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridah fi masyiwah. Wa man adda faridah fihi kana kaman adda sab'ina faridah fi masyiwah. Itu ya poin pertama. Jadi semua amal ibadah sunat pada bulan Ramadan ini itu Allah beri pahala sama dengan pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Oleh karena itu kita motivasi diri kita masing-masing semuanya. Selama Ramadan ini kita maksimalkan, ya, kita optimalkan, kita kerahkan semua energi tenaga kita. Jangan sampai ada satu waktu pun yang sia-sia. Ya. Ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan, misalnya sholat 5 waktu yang pokok. Sholat 5 waktu di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 70 kali sholat 5 waktu di luar Ramadan. Sehingga ada Ustadz mengilustrasikan sederhananya begini, Bu. Kalau Ramadan ini kita bekerja, kemudian kata pimpinannya, kalau bekerja di Ramadan ini kita akan digaji 70 kali lipat gaji kita dibanding di luar Ramadan. Kira-kira tanggapan kita gimana?
mendengar informasi siapa yang bekerja di Ramadan akan digaji 70 kali. Kalau kita satu hari bekerja 200.000, akan dikalikan 70 kali. Bayangkan. 70 kali 200 berapa aja? 14 juta, Masya Allah. Hari-hari biasa kita bekerja gajinya cuma 200 sehari. Tapi di bulan Ramadan ini kita bekerja akan digaji 14 juta sehari. Kalau kita mendengar informasi terkait dengan PT-PT kok, kira-kira apa? Pasti bergegas. Pasti akan mengerahkan semua potensi kita, sakit-sakit sedikit, panik-panik seketik, awak usahakan maksimal. Dikerjakan pekerjaan itu sampai sempurna, tuntas, tidak ada cacat. Karena kita akan mendapatkan 14 juta gaji dalam sehari di bulan Ramadan ini, dibanding di hari lain yang hanya dapat 200.000. Ini Nabi yang menyampaikan bahwa siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, Allah ganjar, Allah beri pahala seperti melakukan 70 kali wajib di luar Ramadan. Nah, inilah motivasi pertama yang sama-sama kita jaga sedemikian rupa. Oleh karena itu kami mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semuanya, yang wajib di bulan Ramadan, tentu yang pertama puasa itu sendiri ya. Tapi dalam keadaan berpuasa itu kita melakukan yang wajib. Kita contohkan yang mudah yaitu sholat. Sholat 5 waktu. Kita usahakan terbaik sholat 5 waktu kita selama Ramadan ini. Di luar Ramadan sudah baik, tapi selama Ramadan kita jadikan yang terbaik lagi. Sholat yang terbaik itu di awal waktu berjamaah di masjid. Ini itu sholat terbaik. Sholat yang terbaik itu di awal waktu berjamaah di masjid. Nilainya Allah akan lipat gandakan 70 kali dibanding ibadah di luar Ramadan. Ibadah-ibadah sunat jangan dianggap kan sunat. Jangan diabaikan. Sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, qobliyah maupun ba'diyah, kita kerjakan sedemikian rupa. Dan yang khusus di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Oleh karena itu, malam hari ini kita sudah tarawih malam kedua atau malam pertama. Kita berjanji pada diri kita sendiri, saya akan tarawih mulai malam pertama sampai akhir Ramadan. Setuju Ibu? Masya Allah. Kecuali tidak ada halangan, ya, kita akan upayakan sedemikian rupa, kita akan tetap tarawih dan witir setiap malam Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir nanti. Bagaimanapun kondisinya. Artinya seperti tadi kan, panik-panik seketik, sakit-sakit seketik, hujan-hujan sedikit, kita upayakan sedemikian rupa sehingga tertunaikan dengan sempurna. Nilainya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua kata Rasulullah, dan juga sama-sama kita ketahui semuanya, bahwa di Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Siapa saja yang beribadah pada malam itu, bertepatan malam itu Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya tadi, ini kita tingkatannya, kalau tadi kan 70 kali. Kalau yang berikutnya ini, siapa yang beribadah pada malam itu dan bertepatan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan.
Masya Allah. Lebih baik bukan sama dengan. Kalau sama dengan ya sama dengan 1000. Kalau ini khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Kapan Lailatul Qadar itu? Walau Allah bisawab. Hanya Allah yang tahu. Yang pasti dia di malam Ramadan. Tidak pada malam yang lain. Yang pasti ya. Dia di malam Ramadan. Boleh jadi malam pertama. Malam kedua sampai malam terakhir. Bagi Allah itu rahasia. Keutamaannya supaya kita menjaga. Kalau tahu malam pertama tuh malam keduanya malas nih kan. Atau kalau tahu malam terakhir, ya udah dari malam pertama tenang-tenang saja, nanti aja malam terakhir. Ya. Ada satu malam yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Tapi Allah akan berikan kepada hambanya yang benar-benar berhak menerima. Ketika kita beribadah pada malam hari itu, nilai ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung jadi tahun, dibagi 12, itu kurang lebih 83 tahun. 80 saja kali 10 udah 800 kan. Kurang lebih 83 tahun. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini, sekali saja kita seumur hidup dapat Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita itu lebih panjang daripada umur kita. Nah, umur kita ini kan rata-rata ya seumur Nabi. 63 tahun kurang lebihnya. Jarang sekali yang 2 kali lipatnya. Mungkin orang-orang tua kita yang sangat menjaga kesehatan bisa 2 kali lipat. 63 kali 2. Ya. 126 tahun. 100 tahun saja jarang. Ya di antara itulah. Malah saudara kita, Pak Dusun, ya dalam kita nggak tahu ulang antara anak TK kan, paling ya pusing sebentar, mendahului kita. Sudah 3 tahun, 4 tahunnya lalu. Ya, Pak Jab bersama Bu Wati pulang dari umroh ya. Sakit sebentar. Lah begitulah. Satu kali saja kita mendapat Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita lebih panjang daripada umur kita. Apalagi kalau dapat 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dan inilah yang membedakan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Di akhirat nanti tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Salah satu penyebabnya karena Ramadan. Nah, ini ya. Salah satu penyebabnya kenapa umat Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga terlebih dahulu dibanding umat-umat terdahulu. Salah satu ya penyebabnya adalah adanya Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam contohnya. Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 1000 tahun. Bayangkan Bu. 1000 tahun bayangkan. Beliau berdakwah itu 950 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi itu 50 tahun. Kalau Nabi Muhammad kan diangkat menjadi rasul umur 40. Kalau Nabi Nuh itu diangkat menjadi rasul umur 50 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Artinya mulai dari diangkat jadi rasul sampai 950 tahun. Pada saat beliau umurnya 600 tahun terjadi banjir besar. Kemudian beliau masih hidup 300 tahun kemudian setelah banjir besar itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, itu umurnya 150 tahun. Dan banyak lagi nabi-nabi terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Kalau mereka soleh-soleh, banyak yang soleh-soleh.
Yang ingkar banyak juga, tapi yang soleh banyak. Kalau dihitung amal ibadahnya, tentu tidak sebanding. Kita umurnya 63 tahun, ya paling 10 tahun mulai akil balik, ya 53 tahun beribadah. Dibanding dengan umat terdahulu yang 500 tahun, 600 tahun, tentu mereka lebih banyak pahalanya, lebih banyak amal ibadahnya. Tapi ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Karena kita umat Islam ada Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita mendapat ke malam itu, maka Allah jamin itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi motivasi-motivasi yang penting bagi kita semuanya untuk sama-sama kita jaga sedemikian rupa sehingga kita isi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah utama. Ibadah-ibadah utamanya paling tidak malam hari kita sampaikan 3 saja. Yang pertama sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunatnya itu, karena ini adalah ibadah yang paling utama, kita jaga sedemikian rupa. Kemudian yang kedua baca Al-Quran. Masing-masing kita baik bersama maupun sendiri-sendiri, kita upayakan, kita niatkan dari sekarang. Saya harus tadarus Al-Quran minimal 1 kali khatam. Minimal. Karena ini sunahnya demikian. Rasulullah dan para sahabat itu mengulang-ulang Al-Quran yang turun itu di Ramadan. Di tahun terakhir sebelum beliau wafat itu 3 kali khatam. Jadi 10 hari khatam, 10 hari kemudian, 10 hari kemudian. Di hadapan malaikat Jibril. Kita niatkan kita membaca Al-Quran. Pahalanya insya Allah luar biasa. Yang ketiga, bagaimanapun kondisi ekonomi kita, usahakan kita berinfak. Berinfak berapa bisa? Walaupun mungkin 2000 semalam atau 5000 semalam sampai malam terakhir, kita usahakan ada infak kita. Dan khusus untuk memberikan perbukaan, Rasulullah memberikan ya motivasi kepada kita semuanya. Ya, kita ulang-ulang hadis itu. Man fattara fihi shaiman kana lahu maghfiratun lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberi makan perbukaan bagi orang yang berpuasa akan menjadikan ampunan bagi dosa-dosanya dan pembebas dari api neraka. Dan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasanya. Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, memberi perbukaan orang yang berpuasa. Bahkan beberapa hadis juga sama-sama kita jelaskan apa ukurannya. Bahkan Rasulullah mengatakan walaupun seteguk air minum katanya, setetes susu, sekeping kue bahasanya. Ini kita upayakan sedemikian rupa ya, sehingga berbagi di Ramadan ini terasa secara sosial dan nilainya sangat luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Satu saja kita memberi orang berbuka, orang yang puasa yang berbuka, kita dapat pahala puasa orang tadi. Pahala kita tetap dan pahala orang tadi juga tetap. Bagaimana kalau kita bisa memberi 2 orang, 3 orang, 10 orang, Masya Allah, luar biasa. Nah ini motivasi-motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita jaga sedemikian rupa untuk kita dan keluarga kita semuanya. Mungkin karena ini malam-malam awal cukup sampai di sini dulu. Insya Allah malam-malam berikutnya akan diisi oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Dan sekali lagi kita bersama. Kalau saya mobile, ya malam terus keliling dan Padang Sawalunto, ya. Dan Bapak Ibu yang menjaga musola ini, masjid ini, mari kita jaga sedemikian rupa sehingga jamaahnya tetap kondusif. Anak-anak kita jaga sedemikian rupa
sehingga mereka pun juga terkondisi untuk suasana-suasana ibadah ini. Kita semuanya memaklumi itu semuanya karena mereka adalah generasi penerus kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya untuk memberikan motivasi, mengingatkan kepada kita menjaga siang malamnya, siang kita puasa dengan menjaga sedemikian rupa rukun-rukunnya. Kemudian diingatkan terakhir sebelum ditutup, rukun puasa itu yang paling sedikit 2 ya. 1 niat, yang kedua menahan. Mengingatkan kata niat, ini dalam fikih berbagai macam ini, jumhur para ulama bahwa niat puasa Ramadan itu setiap malam. Kan ada yang mengatakan niatnya di awal bulan saja. Artinya kan malam kemarin kan saya niat puasa sebulan penuh gitu kan. Ya kan? Nah, yang benarnya adalah niat itu adalah tiap malam. Makanya namanya nawaitu shoma ghodin. Kalau bahasa Arabnya kan aku niat puasa untuk esok hari. Ya, karena ini adalah puasa wajib, maka tidak dikatakan puasa bagi orang yang tidak niat sebelum fajar. Yang mulai kita ba'da isya ini sampai batasnya fajar, sampai batasnya azan subuh, harus ada niat. Niat boleh dilafadzkan, boleh tidak. Boleh tidak maksudnya itu diwujudkan dengan kita makan sahur, kan? Kemudian kalimat-kalimat kita puasa besok ya, itu juga sudah niat. Tapi kalau mau dilafadzkan itu terserah menguatkan kita. Ya, untuk itu kita ingatkan pada anak-anak kita, pada keluarga kita, tepat kita akan masuk waktu subuh atau sudah sahur, anak semuanya kita niat puasa untuk esok hari. Ya Bu, udah selesai ya. Jadi kalau di bahasa Arab tadi kan nawaitu shoma ghodin an adain fardhi sahrin ramadhana hadis sanati, itu kan lafadz niat yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya mengingatkan demikian sehingga sempurna ibadah kita. Demikian aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.